Halo teman-teman Motor Plus Modif, balik lagi bersama saya Firdaus dan Ini Tabila dari Autores ID. Dap. Kita lanjut lagi ngobrolin motor balap nih, Kita Dap. akan membahas tentang timnas Indonesia lawan Thailand. Sesuai judulnya pasti teman-teman udah tahu bahwa kita mau ngobrolin soal teknologi-teknologi baru dari dunia motor balap Underbone di 2021 dan 2022. Karena kemarin Underbone baru lagi booming karena Piala Presiden kemarin. Cukup diminati kemarin saat lagi dibahas kemarin. Tonton terus videonya. Oke, Dap. Pertama, ya ini kan kita kemarin udah ngeliat nih di Piala Presiden motor-motor One Prix kali ya, itunya speknya dan Motoprix juga. Dan gua lihat nih, Dap, motor-motornya balapan bebek udah Makin sangar ya. prototype banget nih. Itu kalau diledekin di pedok belakang nih kayak Moto 4, Moto 3. Karena Iya. speknya udah spek prototype. Yang pertama yang gua lihat banyak itu adalah penggunaan windshield yang tinggi-tinggi. Oke, windshield. Kan lu udah kemarin nulis nih di Autores soal windshield ini fungsinya dan kenapa sih pakai? Oke, jadi windshield itu sebenarnya nih kalau kemarin gue udah nanya Bang Ucok, yang punya Ucok yang bikin body balap itu, dia tuh sebenarnya udah punya ide ini dari tahun 2018. Masih lagi area Session Tool yang terakhir kali itu kan setelah 2019 kan nggak ada balapan RC itu Indonesia. Itu udah ngeliat tuh ke tim Filipina, tim Vietnam yang emang pakai windshield itu kan. Dia nanya ini fungsinya apa sih, kata dia nanya mekanik berbagai balap. Karena ternyata emang ada fungsinya, ada aerodinamikanya. Akhirnya dibikinlah windshield itu tahun 2018. Ternyata tidak ada balapan Underbone di sirkuit besar. Karena kan kalau pakai windshield ini harusnya emang di sirkuit besar karena kan angin makin kenceng, aerodinamika makin bagus kan. Kalau di sirkuit yang sirkuit besar senggol atau sirkuit kecil kan sayang sebenarnya. Nggak terlalu kelihatan fungsinya lah. Sampai akhirnya dipakailah di Piala Presiden kemarin karena pertama kali tuh ada kejuaraan Motoprix finalnya di Sentul. Gitu. Gua ingatnya itu zaman dulu banget, zaman Hendriansah nih masih balap. Dulu di RG Sportnya emang pasang tuh windshield. Di RG Sportnya kan kotak kecil gitu. Tapi kalau ngeliat yang kemarin balapan, itu udah berasa visor helm ditaruh di itu. Itu udah bener-bener kayak visornya R15 yang dipasang di motor bebek tuh gede-gede itu udah proper banget bentuknya. Dan pembalap-pembalap juga bilang itu ngaruh ya saat Ngaruh. Jadi kalau kata si pembalap itu bilang ya ini mengaruhnya ke aerodinamika. Jadi saat trek lurus itu angin nggak terasa ngehambat di helm, nggak kenapa langsung lari ke belakang, jadi lebih laju rasa. Makanya pas kelihatan kalau di streknya udah gini-gini semua. Karena kalau emang pembalap Underbone kan emang palanya di bawah stang semua. Ya, itu yang udah gua lihat nih kayaknya udah mulai rame banget, hampir semua tim pakai ya. Terutama yang dia modelnya Underbone ya. Kalau kayak Sonic kayaknya agak susah ya. Sonic masih kurang proper ya, kemarin dilihatnya kalau emang kayak jago. Jadi kayak pas motornya kan dia kalah sendiri gitu ya. Pas itu kayak konde. Ada jenggernya kurang bagus ya. Cuma kalau GTR sama Making itu yang bagus sih. Jadi keren banget. Nah, ngobrolin juga nih soal motor bebek-bebek kemarin ini, selain windshield yang gue lihat udah banyak undercoil nih, kayaknya udah semuanya pakai deh kayaknya. Jadi sama ya ibaratnya ini emang motor bebek di Indonesia ini sama undercoil juga menerapkannya dari area semua. Windshield itu kan dari tim-tim Vietnam, Malaysia, Filipina. Undercoil ini pun juga dari mereka sebenarnya. Tapi ternyata emang undercoil ini punya fungsi safety. Jadi supaya karena putaran mesinnya si Underbone ini tinggi banget, jadi kan supaya mesin tuh suka bocor. Oli itu suka netes ke aspal kan. Jadi supaya tidak kena aspal, tidak bikin licin, pasanglah undercoil ini. Jadi fungsinya kayak oil pan juga gitu ya? Jadi mau tuh kerikil, mau tuh baut jatuh atau oli nggak langsung netes di aspal. Dan kalau gue bandingin ya, Dap ya, gue ngelihat pasukan Honda nih kayak Supra GTR, Sonic, si undercoilnya tuh nggak semasif Making tuh yang panjang banget sampai belakang ya. Buatnya dengan proper banget ya. Sebenarnya kan itu bikinan kayak yang lokal-lokal kan, Bang Ucok juga bikin kan, yang model undercoil gitu. Ya emang sih jadi kelihatan lebih padat lah ya bentuknya ya. Kalau kata pembalapnya sih emang undercoil itu punya fungsi lagi-lagi aerodinamika juga karena saat mereka ngerebah lagi tuh emang bisa lebih miring itu katanya tuh. Jadi saat itu makanya keren kalau ada foto-foto tuh Aldi Hendra dulu tuh, Wahyu Aji itu mereka Underbone-nya bisa elbow down. Iya, kalau di Sepang kok ngeri banget. Kok bisa elbow down? Motor bebek loh, bukan motor sport bisa elbow down, gimana ceritanya? Udah dari segi aerodinamika ini udah maju banget ya motor balap. Diperhitungkan banget sampai segitunya karena motor bebek tuh nggak cuma sekedar ini cuma motor bebek doang receh. Enggak juga, mereka justru paling riset gimana cara motor bebek kecil, mesinnya kecil tapi bisa kenceng. Nah, soal riset itu nih yang gue lihat juga kemarin. Sebenarnya sih kalau gue ngelihat motor-motor balap kayak dulu Motoprix, One Prix itu udah mulai juga tuh pakai data logger. Tapi kemarin itu kayaknya semua tim pakai data logger.
Sekarang mau tim yang papan atas, tim papan tengah, papan bawah, sampai tim yang kelas-kelas sidit tuh, kelas junior udah pakai semua. Udah pakai, ada yang pakai AIM Micron yang udah Micron paling banyak dipakai. Paling banyak. Terus ada juga ya iRacer ya. Karena emang satu merek sama ECU-nya juga kan. Itu gue ingetnya tuh pas waktu dulu yang kata lu nih, salah satu motor underbone terkencang di Indonesia tuh yang garapannya Restek tuh. Garapannya Restek Carglass. Itu pas dibongkar kan, ada gyro sensornya, ada GPS itunya. Ada ya. Gila. Itu bukan motor bebek sih. Iya, dan pasti teman-teman yang nggak terlalu ngikutin balap penasaran. Sebenarnya data logger ini fungsinya apa sih, Dap? Data logger itu untuk memantau suhu mesin, suhu oli. Jadi saat kondisi mesin itu bisa dipantau berapa RPM-nya, maksimal lap time pun bisa dicatat di situ. Jadi saat misalnya kondisi mesin ada bermasalah atau suhu radiator ada agak lebih itu bisa dibaca di situ. Jadi misalnya pembalapnya lagi kenceng-kencengnya, suhu radiator tuh tinggi tuh kan bisa bikin mesin engine failure kan. Mungkin dia bisa akan mengeluarkan sedikit gasnya. Jadi bisa memantau kondisi mesin supaya tidak terjadi insiden. Ya. Terus kalau kayak waktu itu ngobrol-ngobrol juga dan dapat informasi juga dari Mas Notis tuh dibilang ini bisa ganti-ganti mapping juga nih pakai HP. Bisa. Dia tuh udah canggih, dia tuh pernah, gue tuh lupa balapan apa ya, RRC kalau nggak salah. Itu dia udah, itu nggak bawa laptop, laptop dipakai sama temennya gitu. Itu pakai handphone, colokin ke Type C-nya dia, colokin kan. Iya. Ngapain Mas? Mapping. Kok bisa pakai handphone? Udah pakai handphone sekarang lu secanggih itu. Gue baru tau aja pakai handphone. Iya, udah bener-bener prototype banget nih. Iya. Apalagi kan kalau di kelas kayak MP1, MP2 yang dari segi performanya kan udah kencang banget kan, lebih kencang dari motor ARRC kan, udah pakai quick shifter, ubahan mesinnya. Jadi penggunaan data logger ini jadi kayak wajib banget karena mereka bisa memantau ya kondisi mesin dan performa pembalapnya sendiri. Jadi kan nggak bentrok tuh. Nih gua motor nggak enak nih. Ini gua datanya bagus semua. Ya, kurvanya bagus ya. Kan bisa begitu. Nah, ngomongin data logger juga. Ini part terakhir nih yang menurut gua ini udah sampai ke titik dimana wah gila ini balapan udah level. Itu adalah penggunaan data logger suspensi. Apa track suspension apa gitu namanya? Ya untuk ngebaca stroke. Stroke di depannya. Stroke ribbonnya dibaca dari sana juga. Jadi mungkin teman-teman dulu ngelihat ya, dulu banyak motor MotoGP. Di depannya kan kayak ada batang stabilizer gitu kan. Itu sebenarnya untuk ngebaca ya jarak main suspensinya kan. Berapa. Dan dia di data loggernya itu ya. Kayak misalkan racer tuh kan ada tuh. Dan itu emang fungsinya penting banget ya, Dap, ya itu. Penting banget karena suspensi kan salah satu perangkat yang ngaruhin titik beloknya si motor. Mau itu dia miring banget apa sekuat apa dia ngerem tuh nggak tahu dari situ kan. Kuncinya handlingnya di situ ya. Handlingnya di situ. Jadi kalau misalnya tikungan ini mungkin bisa ngerem sekenceng apa, di tikungan lainnya mungkin pas ngerem sampai seneken apa juga batangnya bisa dibaca dari data logger suspensi itu. Gua ngelihatnya itu ADD ya, pokoknya tim-tim yang ADD suspension itu udah banyak yang pakai kayak gitu. Dan gue masih ingat tuh captionnya soal, jadi biar nggak berantem katanya ya, kayak tadi data logger itu ya. Jadi pembalap ngomong, oh ini shock breakernya nggak enak gitu. Ini terlalu goyang nih. Ya. Aku emang tiap tikungan yang lain sama begini semua, kenapa lu beda sendiri? Bisa dibikin, bahkan evaluasi harus ada di balapnya, mungkin posisi duduknya kurang mundur, apa kurang terlalu ngeremnya terlalu cepat, bisa dibaca dari situ. Dan dipakainya nggak cuma di shock breaker depan, di monoshock belakangnya juga ada. Juga pakai, depan belakang udah canggih, udah pakai. Itu yang bikin ya, Dap ya. Menurut gua mungkin kelihatannya balapan motor bebek itu kalau orang yang dulu ngeliatnya balapan receh gitu ya. Receh ini cuma pasar senggol. Balapan pasar senggol. Balapan anak kecil nih mah. Iya, tahu. Ternyata teknologinya udah. Saya mekanik tiap habis balapan belah mesin. Dan kalau dari segi teknologinya juga udah mirip banget sama balapan sport 150 cc lah minimal. Iya, karena mesin yang dipakai di Motoprek sama Sport juga emang udah sama basisnya kan. Basisnya sama-sama tuh. Itu yang bikin kalau kata gua balapan bebek ini bakal berkembang terus ya secara kompetitif. Secara semenjak penjenjangan balap itu di Indonesia masih pakai motor bebek dan emang terbukti hasilnya pasti akan terus dipakai. Karena ini sedikit cerita ya, karena emang pembalap yang jago kita tahu sekarang itu pasti dari motor bebek juga. Mario Aji, mau Galang Hendra, mau Gereja Salim, mau Andi Gila pasti motor bebek juga. Sedangkan kalau yang tidak dari motor bebek pasti biasa aja. Ya, nggak usah sebut namanya lah. Tapi ya lo kira-kira aja siapa gitu. Ya. Yang tidak balap motor bebek pasti biasa aja. Gitu. Ya. Jadi ya motor bebek memang dipelihara terus lah ya. Akan dipelihara terus sampai mungkin nanti udah mulai perjenjangannya yang serius ya, yang benar-benar sport semua. Kalau teman-teman sendiri gimana soal perkembangan motor bebek tahun 2021 dan 2022 ini makin canggih atau gimana? Bisa tulis di kolom komentar di bawah, serta jangan lupa like dan subscribe channel dari Motor Cosmodik. Jangan lupa produk placing di meja ini masih kosong.
Bisa lah ya taruh apa lah ya. Kopi, sirup masih kosong. Dan jangan cuma di Motorpos doang, Otores juga. Subscribe juga di Otores. Karena lu baca artikelnya. Gua inget janji lu nih. Pas video sebelumnya bakal bikin trivia juga tuh. Ditunggu lah. Oke, tungguin aja. Tungguin aja dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Makasih udah nonton.